Bab 1297 menekan semua langit. Setiap orang meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dimanapun mereka berada. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang kuat di lapangan. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Setelah keheranan datanglah ekstase. Banyak sekali pria kuat yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Pada saat ini mereka menemukan bahwa bisa sangat mudah meningkatkan alam mereka. Tentu saja, bagi banyak orang kuat, hal itu masih lebih rumit, karena mereka menemukan bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka selesaikan bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka, tetapi yang lain dapat menyelesaikannya hanya dengan gerakan jari-jari kecil mereka. Pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka seperti semut di dunia ini. Pada saat ini, mereka semakin takjub dengan dao leluhur di atas langit. Rasa kagum yang tulus. Pada saat ini, mereka tidak lagi mempunyai pikiran lain dan sepenuhnya patuh. Ketika melihat semua alam orang kuat telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, Sander Ye dan saudari ketiga yang tidak jauh keduanya tampak muram. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melirik dao leluhur di langit. Dia harus mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut bahwa itu bisa dimainkan seperti ini. Kakak ketiga mengerutkan kening dan tampak serius. Karena dia menemukan bahwa bukan hanya orang-orang kuat di lapangan yang ditingkatkan, tetapi juga mayat-mayat anti-Tao itu. Setelah peningkatan, kekuatan mayat-mayat anti-Tao itu meningkat pesat. Oleh karena itu, Langito dan yang lainnya telah sepenuhnya ditekan saat ini. Kekuatan masing-masing mayat anti-Tao ini terlalu kuat. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan Tianol Huanggu dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah orang-orang anti-Tao Singa, dan mereka secara khusus dimurnikan oleh dao leluhur. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka sangat ganas. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba berkata, "Bunuh." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Sander Ye dan saudara ketiganya. Melihat pria misterius itu bertindak lebih dulu, Tianol Huanggu dan yang lainnya tertawa dan bergegas keluar bersama. Pada saat ini, mereka penuh percaya diri. Anti-Tao, hanya sekelompok semut. Pada saat ini, momentum orang-orang kuat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aura yang mengerikan berkumpul bersama seperti aliran air yang deras. Sebelum mereka tiba, mereka telah menekan tirai cahaya yang dilepaskan oleh saudari ketiga, membuatnya menjadi ilusi dan transparan seperti asap tipis. Merasakan tekanan yang luar biasa, Sander Ye menarik napas dalam-dalam, tatapan tekad melintas di matanya. Dia melangkah maju dengan pedang King Xuan di tangannya, dan hendak menikam pedang itu ke langit, tetapi pada saat ini, saudara ketiganya menahannya. Sander Ye menoleh menatap saudari ketiga, yang tersenyum tipis, bersama. Sander Ye menyeringai, "Oke." Ketika kedua kakak beradik itu hendak bertindak, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang di depan mereka tiba-tiba meledak, dan kemudian seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Itu Kaisar Jun. Kaisar Jun menatap orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia merentangkan telapak tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Bang! Tubuhnya tiba-tiba membengkak 100 kali lipat. Patung Tao. Patung Tao-nya bukanlah patung Tao Agung, melainkan Tao-nya sendiri. Dia mencapai Tao dengan usahanya sendiri tanpa bantuan kekuatan eksternal atau kekuatan Tao. Terlihat tangan kanan Kaisar Jun tiba-tiba mengepal erat, kelima jari besar itu terkepal erat, ibu jarinya menekan lubang tinju, sendi pangkalnya kuat, dan jiwa tinju yang mengerikan melonjak seperti air pasang, langsung menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Dan ketika dia meninju, dalam sekejap, langit runtuh, bumi hancur, vitalitas runtuh, dan waktu serta ruang pun musnah. Bang! Kekuatan pukulan tunggal ini memaksa ratusan ribu prajurit mundur, sementara beberapa prajurit yang lebih lemah bahkan musnah di tempat.
Pukulan ini melumpuhkan ratusan ribu pria kuat. Pukulan ini langsung menghancurkan area ruang dan waktu ini menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, tenggorokan Sander Ye bergemuruh, lalu dia berkata, "Hebat." Kakak ketiga tersenyum tipis, kakak kedua sangat kuat. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Adik kesembilan, kamu juga sangat kuat. Cepat atau lambat, kamu pasti akan lebih kuat dari saudara kedua dan saudara tertua." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Di langit, semua orang memandangi patung Kaisar Jun di kejauhan dengan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Apakah ini manusia? Pukulan ini benar-benar mampu menahan serangan gabungan ratusan ribu pria kuat. Mengerikan sekali. Pada saat ini, semua orang kuat di lapangan diliputi oleh aura Kaisar Jun, dan kepercayaan diri yang baru saja terbakar langsung padam pada saat ini. Penguasa 9 negara melirik Kaisar Jun, lalu menoleh untuk melihat tidak jauh dari Kaisar Jun. Di sana, pada saat ini, biksu tua itu duduk bersila di kehampaan dengan kedua tangannya terkatup rapat, napasnya hampir tak berhembus. Pada saat ini, biksu tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat perlahan-lahan, Amitabha. Selagi dia berbicara, tubuhnya menghilang tertiup angin. Benar-benar mati. Penguasa 9 negara berkata dengan lembut, "Semoga perjalananmu aman." Tidak jauh dari sana, Kaisar Jun, yang telah berubah menjadi patung Tao, melirik Tianol Huanggu dan yang lainnya, dan akhirnya tatapannya tertuju pada pria misterius di depan. "Cuno, mengapa kamu menutupi wajahmu?" Sungguh lelucon. Pria misterius itu menatap Kaisar Jun. "Kaisar Jun." Kaisar Jun melirik pria bernama Cuno dengan tenang, "Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi penjilat Dao leluhur seperti ini. Dulu, kamu, Cuno, juga seorang pria bertekad. Sekarang, kulihat kamu memiliki tulang, tetapi semuanya adalah tulang penjilat." Cuno menatap Kaisar Jun. "Kaisar Jun, apakah menurutmu kakak kamu mampu melawan Dao leluhur?" Kaisar Jun menggelengkan kepalanya sedikit. "Jangan khawatir, aku hanya bicara, aku tidak merendahkanmu." Setiap orang. Wajah Cuno tiba-tiba berubah jelek. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Aura di tubuhnya sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia masih tidak berani mengambil tindakan. Melihat dia tidak berani mengambil tindakan, orang kuat lainnya tiba-tiba juga tidak berani mengambil tindakan. Melihat kejadian ini, Kaisar Jun sedikit pusing. Dia menatap Dao leluhur di langit dan berkata, "Dao leluhur, lihatlah betapa banyak orang tidak berguna yang kamu panggil ke sini. Lebih dari 100.000 orang tidak seberani saudara kesembilanku." Selagi dia bicara, dia melirik Sander Ye di kejauhan dan tersenyum tipis. Ketika dia berada di dunia lain sebelumnya, dia memperhatikan medan perang di luar. Dia sangat puas dengan penampilan Sander Ye, benar-benar seorang pria. Di samping Sander Ye, saudara ketiga menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua jarang memuji orang." Sander Ye mendengus. Di langit, setelah mendengar penghinaan terang-terangan dari Kaisar Jun, wajah ratusan ribu orang kuat menjadi jelek. Ini benar-benar terlalu menghina. Pada saat ini, semua orang kuat ini menjadi marah. Merasakan kemarahan orang-orang kuat di belakangnya, Cuno segera berkata, "Kaisar Jun, apakah menurutmu kamu bisa menghentikan mereka semua sendirian?" Sungguh. Kaisar Jun tiba-tiba mengangkat tangan dan meninju ke depan. Tinju setinggi 10.000 kaki itu melesat lewat. Bang! Sebelum Cuno sempat menyelesaikan perkataannya, dia langsung terdorong mundur puluhan ribu kaki, dan orang-orang kuat lainnya juga terkena dampaknya dan semuanya terdorong mundur dengan keras. Kaisar Jun melirik Cuno, sang pemimpin, dan berkata, "Omong kosong." Dia berhenti sejenak, menatap semua orang di depannya, dan berkata, "Maksudku adalah kalian semua. Setiap orang.
Harus dikatakan bahwa kata-kata Kaisar Jun langsung menyulut kemarahan semua orang yang hadir. Lagi pula, mereka yang berani datang bukanlah orang-orang biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa tahan dihina seperti ini pada saat ini? Mereka semua bergegas menuju Kaisar Jun lagi. Pria misterius itu adalah orang yang bergegas di depan. Dia juga menampilkan patung Tao-nya sendiri. Patung Tao juga sangat besar, tidak lebih lemah dari Kaisar Jun sama sekali. Tetapi, momentum secara keseluruhannya jauh lebih rendah daripada Kaisar Jun. Kekuatan yang diperolehnya melalui berkah Dao Agung secara alami tidak terjamin yang diperoleh Kaisar Jun melalui budidayanya sendiri. Menghadapi munculnya orang-orang kuat yang padat, Kaisar Jun tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dasar tenggelam. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, lalu sebuah tinju sepanjang 1000 kaki menghantam dengan keras ke arah segerombolan lelaki kuat itu. Ketika pukulan ini dilontarkan, tekanan tinju yang mengerikan langsung menyelimuti area dalam radius puluhan juta mil. Udara dalam ruang dan waktu dalam radius puluhan juta mil langsung hancur total. Dalam sekejap, ruang dan waktu dalam radius puluhan juta mil ini langsung terbakar dan kemudian menghilang. Di sisi lain dari pukulan itu, sekelompok orang kuat tercekik oleh kekuatan pukulan itu. Ketika Kaisar Jun meninju, patung Tao dari pria misterius di depan juga membalas dengan pukulan. Tetapi, tinjunya hancur sebelum mendekati tinju Kaisar Jun. Kemudian, patung Tao-nya langsung hancur, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di sampingnya, sekelompok orang kuat menyerang bersama-sama, dan semua kekuatan mereka berkumpul di satu tempat, tetapi mereka masih tidak dapat menggoyahkan pukulan Kaisar Jun. Sebaliknya, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Satu pukulan menghancurkan seluruh langit. Di bawah, Sander Ye melihat pemandangan ini dan berkata dengan gembira, "Kakak kedua, kamu sangat hebat." Harus dikatakan bahwa kekuatan saudara keduanya benar-benar mengejutkannya. Sejauh ini, di antara musuh-musuh yang telah ditemuinya, mungkin hanya pemilik pena Tao dan wanita Fasa Fan yang dapat bersaing dengan saudara keduanya. Di samping Sander Ye, saudari ketiga tersenyum tipis, kakak tertua lebih hebat. Sander Ye menoleh ke arah adik ketiga, lebih kuat dari kakak kedua. Kakak ketiga mengangguk. Dia menatap Kaisar Jun dan terkekeh, dulu, kakak kedua dipukuli habis-habisan oleh kakak tertua. Sander Ye. Di langit, ratusan ribu orang kuat langsung ditekan di tempat oleh Kaisar Jun dengan satu pukulan. Kekuatan kedua belah pihak berkumpul di satu tempat, dan kekuatan dahsyat itu mendidih seperti minyak. Segala sesuatu di area inti mulai menghilang pada saat ini, dan Tianol Huanggu dan yang lainnya pucat seperti kertas. Pada saat ini, mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka menemukan bahwa Kaisar Jun di depan mereka seperti makhluk dewa dan tidak dapat digoyahkan sama sekali. Tianol Huanggu dan Yopa Taixuan sama-sama terkejut saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah mereka naik 2 tingkat di alam mereka, mereka masih tidak dapat mengguncang Kaisar Jun. Mengerikan sekali. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba meninju dengan tangan kiri di belakang punggungnya. Bang! Hanya dengan satu pukulan ini, wajah Tianol Huanggu dan yang lainnya berubah drastis, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terpental seperti gunung yang runtuh. Kaisar Jun tidak melanjutkan serangannya, tetapi tiba-tiba menatap Dao leluhur di langit. Dia tertawa, "Dao leluhur, ayo, mari kita bertarung lagi." Setelah berkata demikian, patung Tao membumbung tinggi ke angkasa, lalu, sebuah tinju setinggi 10.000 kaki menghantam Dao leluhur di atas angkasa dengan momentum yang dahsyat. Bersambung.